Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra, sungguh kita harus bersyukur dan bersukacita karena kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara, Allah yang senantiasa memberkati, dan Allah yang senantiasa menyertai kita semua. Hingga pada saat ini, kita juga diperkenankan untuk bersama-sama menyatukan hati di dalam acara Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Bersama dengan saya Surono dari GKJ Setayu. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menghayatinya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa, supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kami semua. Hingga pada saat ini, di pagi ini, Engkau mempersatukan kami semua di dalam ikatan cinta kasih-Mu melalui Renungan Embun Pagi, Radio Petra FM. Kami bersama-sama ya Bapa akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mampu untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, melalui renungan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Ya demikian bunyinya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan dan menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tema Renungan Embun Pagi pada saat ini adalah iblis dihukum. Dengan tema yang akan kita bahas pada saat ini, tentu sahabat Petra semua sudah tahu dan paham bahwa bagaimana iblis itu pekerjaannya adalah menyesatkan orang-orang percaya. Iblis menyesatkan setiap manusia dan bahkan memakai berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Di sekitar kita pada saat ini, terlebih yang dekat dengan kita adalah media sosial. Seringkali kita juga melihat, kita juga membaca dan mendengar berbagai macam penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang untuk menyesatkan orang lain.
Tentu orang yang menyesatkan tersebut adalah orang yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan orang banyak. Mengapa toh iblis kok perlu dihukum? Yang pertama adalah ia berdosa kepada Allah. Lalu bagaimana iblis juga memutarbalikkan firman Tuhan, menghalangi pekerjaan Allah ataupun melawan pekerjaan Allah, menghalangi Injil, mengadakan mujizat-mujizat palsu, menyamar sebagai malaikat terang, dan bahkan menyesatkan orang-orang kudus. Hal ini yang menyebabkan bahwa iblis itu memang layak untuk dihukum karena pekerjaannya, karena apa yang dilakukannya membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Allah. Sedangkan sifat iblis adalah ganas dan kejam. Tentu ini adalah sangat jahat. Dan yang lainnya bahwa iblis adalah licik. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis, dan di mana iblis tersebut adalah penguasa kejahatan. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana pekerjaannya iblis, lalu sifat-sifatnya iblis, tentu kita juga memahami betapa beratnya kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena tentunya kita akan disesatkan, karena tentunya kita akan mendapatkan perlawanan, dan kita juga akan terus-menerus digoda oleh iblis. Tapi ada satu hal yang harus membuat kita bersukacita, di mana iblis dihukum, di mana iblis dikalahkan oleh Allah. Dan iblis yang menyesatkan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hal ini yang harus membuat kita bahagia ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita terus-menerus mengandalkan Allah dalam kehidupan ini, dan kita juga melawan kekuatan-kekuatan jahat, melawan iblis di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 20, kita dapat melihat bagaimana disampaikan, diceritakan tentang kerajaan 1000 tahun, lalu iblis dihukum, dan hukuman yang terakhir. Mengapa ada 3 hal di dalam Wahyu 20 ini yang dibagi, yaitu masa 1000 tahun ayat 1-6, lalu peperangan terakhir ayat 7-10, dan juga penghakiman terakhir ayat 11-15. Yang pertama, masa 1000 tahun itu disebutkan 6 kali dengan acuan yang berbeda, di mana masa itu iblis dirantai, bangsa-bangsa akan bebas dari tipu muslihat, dan orang-orang kudus, para martir akan dibangkitkan dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ini pasti melambangkan keseluruhan masa kini antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Jika ada yang keberatan, kita menjawab bahwa dengan kematian dan kebangkitan Yesus, berarti Yesus telah mempreteli dan mengikat iblis itu sendiri. Karena iblis yang akan bawa manusia ke dalam maut, dan Yesus yang telah menang dari maut itu, dan Yesus yang mengalahkan maut. Maut adalah kematian kekal, tapi karena kebangkitan Kristus, itu adalah
kehidupan kekal. Lalu yang kedua, ketika masa 1000 tahun berakhir, Yohanes menyatakan bahwa iblis akan dilepaskan dari penjaranya untuk masa yang singkat dan akan kembali menyesatkan bangsa-bangsa. Misi gereja akan ditentang dan akan dibatasi, dan banyak orang percaya yang akan terus digoda, di mana iblis di situ mengumpulkan bangsa-bangsa, mengumpulkan orang-orang yang benci dengan gereja, dan di mana nantinya untuk bersama-sama menyerang gereja terakhir kali. Tapi Kristus akan mencegah konflik, di mana Yesus sebagai penunggang kuda putih, dan di mana nantinya pun naga akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk bergabung dengan dua binatang lainnya yang menjalani siksaan tanpa henti sampai selama-lamanya. Yang ketiga yaitu masa penghakiman terakhir. Tibalah saat penghakiman orang-orang di hadapan takhta putih yang besar. Yohanes menuliskan, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan dengan tegas, ia tidak mengatakan bahwa orang berdosa dibenarkan oleh perbuatan baik mereka. Tidak, orang berdosa dibenarkan hanya oleh anugerah Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Hari penghakiman adalah suatu peristiwa di depan umum, dan perbuatan baik akan menjadi satu-satunya bukti iman. Kata lain, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Allah melalui anaknya yang tunggal, yang telah turun ke dunia, di situ akan menjadi orang benar. Namanya akan tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bisa membayangkan bagaimana penyesatan-penyesatan yang saat ini terjadi di sekitar kita. Tapi kita harus kuat, kita harus percaya bahwa Yesus telah menang, bahwa Yesus mampu mengalahkan kuasa-kuasa jahat, dan Yesus akan membawa kemenangan gereja. Di masa ini, orang beriman bisa memahami. Di masa ini, orang beriman bisa mengalami kematian fisik. Namun karena ada di dalam Kristus yang bangkit, juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Ia, dan tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kerajaan Allah sudah ada dan sedang ditegakkan. Bahkan para martirnya sedang memerintah bersama-sama dengan Kristus. Pengadilan terakhir menjadi kemenangan tuntas bagi umat Allah, bagi kita semua, dan kekalahan final bagi semua musuh Allah. Kemenangan tuntas pasti akan tiba. Iblis tidak berkuasa membinasakan lagi. Maka untuk itu, hendaknya kita hidup dan melayani dalam sikap kita sebagai anak-anak Allah. Dalam kita menghadapi peperangan rohani ini, dalam kita menghadapi peperangan iman kita ini, kita harus bersungguh-sungguh.
mengandalkan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Sekaranglah masa penginjilan, waktu semakin dekat dengan kedatangannya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini untuk membawa orang kepada Kristus melalui sikap dan perbuatan kita, sehingga orang akan percaya pada Allah yang hidup. Iblis dihukum, Kristus menang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk renungan, untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami semua di pagi ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa penyesatan, bahkan apapun bisa dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan kami semua, supaya kami jatuh ke dalam dosa, supaya kami jauh dari Engkau. Tapi kami yakin bahwa Engkau memiliki kuasa, bahwa Engkau yang telah mengalahkan maut, bahwa Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati, memberikan kekuatan bagi kami semua untuk melawan penyesat-penyesat. Dan bahkan Engkau memberikan sebuah penegasan bahwa iblis akan dihukum. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk renungan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Dan kami juga akan kembali lagi dalam kehidupan kami menjalani hari-hari pemberian-Mu. Baik kami yang sekolah, baik kami yang bekerja, baik kami yang ada di rumah ataupun bepergian, dan apapun yang kami lakukan di pagi ini hingga nanti malam, kami menyerahkan kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami semua, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Jauhkan kami dari segala godaan dan cobaan di dalam kehidupan kami ini. Bapa, kami juga mohon kepada-Mu berkat kesembuhan, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sakit, saudara kami yang sedang sedih. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kelegaan, sukacita bagi saudara kami, dan juga kesembuhan dari sakit yang sedang diderita. Kami juga mohonkan berkat bagi keluarga kami, orang tua kami yang saat ini masuk usia lanjut, anak cucu kami, pasangan hidup kami. Tuhan senantiasa menjaga keluarga kami, supaya kami menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, yang dapat mencerminkan citra Allah, dan kami menjadi Injil-Injil yang hidup untuk mewartakan kabar sukacita. Dan melalui apa yang dilakukan oleh keluarga kami, akan semakin banyak orang percaya dan datang kepada Engkau. Bapa, kami menyerahkan hari ini setiap pekerjaan kami, baik kami yang sebagai petani, pedagang, PNS, wira swasta, juga kami yang pelayanan. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat kecukupan bagi kebutuhan kami semua. Bapa, inilah doa kami, dan ampunilah apabila di dalam kami merenungkan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau mengampuni kami semua. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami serahkan dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan embun pagi kita saat ini. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita bisa melawan penyesatan-penyesatan yang ada dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menjalankan kegiatan apapun. Saya Surono mohon undur diri. Sampai jumpa dalam renungan embun pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.